Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota maupun di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, tidak sedikit orang berpikir bahwa mujizat Tuhan hanya berlaku pada zaman dahulu kala dan tidak berlaku untuk kehidupan di masa sekarang ini. Tetapi faktanya sampai saat ini Tuhan masih melakukan mujizat-Nya. Bila ada orang yang tidak mengalami mujizat, bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya, tetapi karena orang itulah yang tidak percaya kepada mujizat. Alkitab dengan tegas menulis, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sehingga dengan demikian tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Melalui ayat-ayat di atas jelas dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, saudara. Dia adalah Allah yang membuat mujizat karena Dia yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Segala sesuatu yang dilakukannya adalah ajaib. Jikalau kita merasa memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti itu, tapi masih saja tidak percaya kepada mujizat Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat rugi besar, saudara. Mujizat dapat terjadi dalam hidup kita karena Dia sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan itu total dan sangat besar bagi kita. Hal itu dibuktikannya di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa rela menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan. Dia rela terkutuk supaya kita berkemenangan. Dia bukan hanya Allah yang sanggup melakukan mujizat, tetapi juga sangat mengasihi hidup kita. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, kita harus berkata jujur bahwa kemampuan dan kekuatan kita sebagai manusia sangat-sangatlah terbatas. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari diri kita ini. Karena itulah kita sangat membutuhkan dan memerlukan pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Jangan sekali-kali menyombongkan diri dan merasa tidak membutuhkan Tuhan, saudara. Sebaliknya, bergantunglah penuh kepada Tuhan supaya mujizat dapat terjadi di dalam hidup kita. Kita patut berbangga dan bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, pencipta segala sesuatu. Tuhan yang sangat ahli mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Apa yang tak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Berbicara tentang mujizat bukan hanya tentang hal-hal yang terjadi secara spektakuler yang terlihat secara kasat mata, saudara. Seperti orang buta dicelikkan, orang lumpuh bisa berjalan, air berubah menjadi anggur, laut Tiberau terbelah menjadi dua, dan sebagainya. Bukan hanya itu, saudara. Mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya lebih dari semuanya itu. Mujizat terbesar yang Tuhan nyatakan bagi kita adalah tentang pengampunan dosa. Tertulis, sebab di dalam Dia
Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, karena dosa kita telah diampuni Tuhan, maka kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Dan karena kutuk dosa telah dipatahkan, maka pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan, dan pintu-pintu perkara besar semakin terbuka lebar bagi kita, orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, jika Bapa tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudaraku, kesembuhan, kemenangan, pemulihan, dan segala berkat rohani adalah bagian dari mujizat yang Tuhan pasti sediakan dan kerjakan bagi kita orang-orang percaya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan bagi kami, yaitu keselamatan kekal yang tak terhingga. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja melakukan mujizat-Mu saat ini bagi setiap kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan yang melihat hati kami dan menguji batin kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan menjadikan kami hari ini berhasil ya Tuhan. Jadikan kami hari ini beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahkan dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.